Tips negosiasi dijamin menang dengan bahasa hipnotis. Nah, untuk tahu lebih jelasnya silakan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rohim dan saya Erwin. Nah, kali ini kita bahas berdua ya. Ya. Di tema ini kita bahas bagaimana tips negosiasi dengan bahasa hipnosis, bahasa yang menghipnotis orang sehingga orang itu mau mengiyakan apa yang kita sampaikan, gitu ya, Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, apa itu bahasa hipnosis? Nah, simpelnya kita bisa bilang bahwasannya bahasa hipnotis itu adalah bahasa yang bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Nah, gitu ya. Sesuai dengan definisi hipnosis sendiri kan sebetulnya sama saja ya antara bahasa hipnotis dengan hipnotis itu sendiri, yang intinya adalah bagaimana mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Ya. Jadi dengan bahasa-bahasa tertentu, bahasa bawah sadar ya pastinya ya, nantinya orang akan terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan. Artinya dia terhipnotis gitu ya. Iya, yang mempengaruhi bawah sadar dia. Bawah sadar kan bisa macam-macam, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan misalnya repetisi atau apapun lah gitu di pikiran bawah sadar. Nah, dalam konteks negosiasi sendiri, bahasa dalam hipnosisnya seperti apa kira-kira? Ya, paling sering kita buat itu misalnya kita tahu submodalitas itu ada di bagian pikiran bawah sadar. Bagaimana seseorang menentukan suatu keputusan itu kan dipengaruhi oleh submodalitas yang mereka miliki gitu ya. Sering kita bahas ada auditori, ada visual, ada kinestetis. Nah, kita pakai bahasa yang sesuai dengan submodalitas mereka. Itu kan contoh paling konkret, paling gampang. Orang yang visual kita menggunakan kata atau kalimat yang mengaktifkan panca indera visual mereka, penglihatan mereka. Gitu ya. Nah, berarti semua apapun tender atau mungkin kerjasama atau negosiasi bisa kita gunakan bahasa hipnosis berarti ya? Bisa. Jadi tidak melulu harus pada misalkan untuk hanya merayu gitu. Di awal kali pengajuan sebuah proposal gitu, enggak ya? Tapi di proses nanti selanjutnya dalam pencairan dana, dalam menjalin hubungan, semua bisa kita bisa menjalin keakraban, menjalin kedekatan. Artinya kita melibatkan emosi di situ, tidak hanya sisi profesionalisme saja, tapi lebih dari sekedar partner kerja. Artinya mungkin sahabat atau sudah dianggap seperti keluarga sendiri misalnya, itu kan juga bagian dari hipnosis, padahal kan mereka bukan keluarga kita gitu. Misalnya seperti itu. Berarti kalau kita menguasai hipnosis untuk negosiasi ini, nantinya bukan hanya asal dalam proyek aja ya, kita akan menjadi akrab, kita akan menjadi bagian dari sebuah bisa sampai ke satu titik itu, tergantung ya. Nanti tergantung tujuan negosiasi yang selanjutnya tanpa negosiasi dong. Bisa jadi karena sudah akrab ya. Ya, dan banyak kasus semacam seperti itu kan, ketika sudah mendapatkan seseorang yang dipercaya betul ya, apapun yang berkaitan dengan hal tersebut, orang pertama yang langsung muncul ke pikiran seseorang itu ya itu tadi, seseorang yang sudah dipercaya, sudah dikenal, dianggap sebagai tangan kanan gitu, bukan tangan kiri. Sudah tertanam di bawah sadarnya ya. Iya. Wah, ini cocok untuk kemajuan dan kebahagiaan hidupnya gitu ya. Semacam seperti itu. Baik, nah begitulah hebatnya bahasa hipnotis untuk negosiasi. Nah, untuk mengetahui banyak sekali bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam negosiasi, ya tentunya bahasa hipnosis, Anda silakan ikut pelatihan hipnomarketing. Anda bisa lihat di website masterhipnotis.com. Terima kasih. Mungkin cukup ya? Cukup. Selanjutnya di kelas ya. Iya. Oke, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.